Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapatkan celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajuritnya langsung untuk menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul tanah. Kemudian tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak berkutik dan kini ia mendekam di dalam penjara. Kemudian beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus segera ditanam. Sedangkan istrinya Abu Nawas tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan tanah itu. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya bisa makan sedikit, dan sudah 2 hari berlalu ia meringkuk di dalam penjara dengan wajah yang penuh murung. Pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal, kemudian bertanya, "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas dengan membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Karena aku hanya bisa menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Kemudian pengawal itu terdiam dan berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Dan ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melaporkan. Dengan mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati, Baginda bergumam mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di dalamnya. Dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang lengkap dan yang cukup dibutuhkan, mereka kemudian berangkat dan langsung menggali ladang milik Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya.
Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu, apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istrinya Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Akan tetapi, dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun, Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda Raja berpikir, kemudian beliau memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan perang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat, karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghisap udara segar atas kebebasannya dari penjara. Istri Abu Nawas menyambut dengan penuh kegembiraan kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukan. Abu Nawas pun juga penuh riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu dekat. Abu Nawas memang girang bukan main, tetapi ia juga merasa gundah. Bagaimana Abu Nawas tidak merasa gundah? Sebab Baginda Raja sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Maka tidak mustahil bila suatu ketika Baginda Raja langsung menjatuhkan hukuman pancung. Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan oleh Baginda Raja. Pada hari itu, Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli ramal. Sejak membuka praktik ramal-ramalan nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Dan kini Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang hartadal dalam menciptakan tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Kemudian, tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun ditangkap kembali. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Akan tetapi, Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan tameng sebelumnya. Setelah beberapa hari merikuk di dalam penjara,
Abu Nawas digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala sudah menuju dan menunggu dengan pedang yang baru diasah. Abu Nawas pun menghampiri tempat penjagalan dengan tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketenangan Abu Nawas. Tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hati, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas tertawa-tawa sehingga Baginda menangguhkan pemancungan. Beliau bertanya, "Hei Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang itu?" Kemudian, "Ngeri ya tuanku, akan tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Engkau merasa gembira?" tanya Baginda Raja. "Betul Baginda Raja yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda pun akan menyusul hamba ke tiang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas dengan penuh ketenangan. Baginda Raja pun gemetar mendengar ucapan Abu Nawas dan tentu saja hukuman pancung pun dibatalkan. Kemudian Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda Raja memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan istimewa. Baginda Raja memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang penuh kelezatan. Tetapi Abu Nawas tetap tidak merasa dan tidak kerasa tinggal di penjara. Abu Nawas pun berpesan dan setengah mengancam kepada penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit dan meninggal. Maka Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar penuturan Abu Nawas tersebut. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas pun sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda Raja merasa kehabisan akal dan kehabisan ide untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda Raja menerima usulan yang cemerlang dengan hati yang penuh kekuatan. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun manggut-manggut dan menyetujui. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerat ke lubang siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarkan ke tiang gantungan atau tempat pemancungan.
Benarlah paribasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Dan kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atau nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah ia merasa terlihat semeriang ini. Keyakinan orang banyak bertambah kuat. Hanya orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir dengan penuh tragis, yaitu Abu Nawas dan istrinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bisa bagi Allah yang maha gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tegar pula hatinya. Baginda Raja pun tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk melakukan kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gawatnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Ketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan ini yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Kata Baginda Raja, ada paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sebutkan, kata Baginda Raja. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda Raja yang mulia, kata Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar-benar hamba bersedia dihukum pancung. Akan tetapi, jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas dengan penuh permohonan. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun, engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu. Muslihatmu itu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana lagi, kata Baginda Raja sambil tertawa. Hamba tidak bersendau gurau, paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan penuh bersungguh-sungguh. Baginda Raja makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir pun kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu, tetapi kecerdasan otak Baginda Raja
menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda Raja yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Baginda Raja mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas, menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri sudah tertutup. Baginda Raja yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba hanya dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah binatang di langit? Oh, itu gampang sekali, ya tuanku. Ya, tapi berapa? 100 jutakah? Atau 100 miliarkah? Tanya Baginda Raja. Bukan ya tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha, kau memang penggeli hati. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru itu. Siap, Baginda Raja? Cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.